Oh, ini mana bangunan jadi tuh? Enggak, ini tambahan. Lama sih. Ini dari sini nih dia keluar. Iya, keluar nih rambat-rambat sendiri kan ini. Ini saya banyak yang begini tuh. Oh iya, ini tempat. Hari ini saya mau ke rumah Bang Emon. Kebetulan ada yang minta rescue ular di rumah, ular masuk rumah jadinya. Nah itu dia orang itu. Bang. Lu dari mana? Dari rumah. Hah? Ini ada orang tadi nelpon saya, terus WA saya juga. Nyapa maksudnya? Dia minta di rescuein ular. Oh, ular apa nih? Nggak tahu katanya ularnya. Oh ini lu rekam? Iya. Oh, Sekalian. Oh. Kita mau ini, mau apa namanya? Rescue ular. Rescue. Oh, telepon gue ya? Iya. Gue di dalam, Rit. Yaudah, gue salin dulu deh, Rit ya. Nanti gue salin dulu ya. Ya udah, Anda tunggu. Yaudah. Lu ikut gue, Pi. Gue salin dulu. Ya, oke. Yaudah yuk. Oke. Bentar ya, gue salin dulu. Yuk. Nah ini dia. Ada malam-malam. Kasihan Bang, Oke, ibu-ibu. teman-teman, kita mau coba rescue ular. Kita mau apa? Di daerah mana tadi? Daerah Calincing Bang. Oh, daerah Cincin, Pi. Siap. Oh, siap dong. Siap, Pi? Siap. Oke, kita langsung rescue aja kali bantu ya. Ular di daerah Cilincing ya, Pi? Belum malam juga ini Belum malam. Soalnya kasihan Bang ibu-ibu. Oh, sama bapak ibu-ibu. Oh, suami istri. Yuk, nih. Ayo, siap. Yuk, nih. Beneran nih. Kita lagi ngobrol nih. Yaudah yuk, teman-teman. Kita coba bantu rescue ularnya, teman-teman. Mau lagi ke sama kita juga. Yuk. Oke. Bang Sugi udah kontak, Rit? Udah Bang Sugi. Udah saya bilangin. Heeh. Udah saya di share juga kan di grup. Heeh. Itu Bang Sugi dia mau TW. Oh, mau saya juga? Heeh. Oh, yaudah. Bang sini nih Bang. Sini. Oh, belok, Rit. Ya. Belok. Mana ya? Tahu. Kita ketiga sini. Pokoknya rumahnya. Oh, itu Bang Sugi. Woi, Bang. Buset, gua cariin lu. Waduh. Bang, setan. Alhamdulillah. Bang. Rumahnya pokoknya nggak jauh Bang. Hah? Rumahnya pokoknya nggak jauh dari pertigaan, warna hijau. Iya. Kayaknya ini Bang, warna hijau nih. Oh iya ini benar teman-teman. Teman, udah sampai nih. Kita mau bantu rescue ya Bang. Saya baru pada pulang Bang tadi. Ada gaul juga sih ya. Ya, jadi Gaulnya mana? Jakarta. di daerah Tangerang juga. Tangerang. Saya mau kantor di Balaraja. Kantor Balaraja. Jauh tiap hari PP aja. Itu ularnya udah udah. Nah, itu ularnya. Apanya? Ada ularnya. Ada di belakang. Oh, ada. Oh, langsung aja yuk. Wah, ini udah malam enggak apa-apa nih, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa. Jam setengah 7 sih sampai rumah. Wah, udah lama nih nungguinnya berarti ya.
sini sering dimasukkan ular. Ini saya tadi kemarin tuh nangkapnya di sini. Oh, nangkapnya di dalam sini. Ini lubangnya saya tutup tuh. Oh, ada rumah. Oh, nangkapnya di sini di dalam. Iya, dia masuk ke sini dalam ini saya uruk nih. Ini bekasnya tuh. Oh, ini bangunan jadi apa baru jadi apa? Enggak, ini dulu tambahan. Udah lama sih emang. Saya bangun ini kan saya nempatin sekarang. Saya kan pindah di pinggir Almudisin tuh. Oh iya. Oh ini dari sini nih dia keluar nih. Iya keluar nih merambat gini nih dia naik. Gitu kan. Ini kan saya banyak kayak ginian tuh. Oh iya di tempat besar. Rongsokan ya ditumpukan barang-barang bekas. Apalagi kalau sumpah musim hujan, ular pasti akan mencari tempat yang hangat teman-teman. Jadi Sarangnya. untuk dia menghangatkan suhu tubuhnya, karena ular itu kan hewan berdarah dingin teman-teman. Jadi dia akan menghangatkan cari tempat-tempat kayak gini nih. Selain ular sanca, ular apa lagi ya teman? Ular kobra kemarin juga. Oh, ada kobra juga. Akhir bulan kemarin saya nangkap juga. Oh iya. Nih di sini nih dia lari kayaknya dari situ tuh masuk ke dalam. Ini kan saya kan kebun tuh padahal. Oh, pantes. Iya benar. Ayam. Oh ini biasa anak ayam. Oh ini yang mengundang si ini nih si ular. Itu kebun saya sih ini padahal udah dipagar saya kebun tuh. Iya benar. Kalau siang mau kelihatan tuh. Iya. Bala kebun. Oh jadi ini ularnya kena nih Pak? Itu ularnya. Oh nih teman-teman ularnya ternyata udah kena nih. Oh iya teman. Oh iya benar. Ini udah bisa dipelihara nih kayaknya nih Pak nih. Iya. Emang udah sengaja mau pelihara apa gimana nih? Ya awalnya mah kasihan ya kan saya udah tangkep terus kalau istri mau udah takutan aja udah ini makanya kayak gitu marah-marah dulu kan takutan jadi dibikin kaget 2 kali pertama dibikin gitu kan jadi dia beli ketakutan ular kobra saya tangkep hampir gedenya sama segitu. Oh ular kobra juga hampir segini? Iya panjang hampir 1 meter lebih. Iya. Saya pada ngeliat saya sono mau masuk ke dapur sini saya iniin kan adang-adang dia lari ke sono. Oh pas pojok situ tuh udah saya iniin apa palanya ekornya saya tarik ini palanya terus baru ditangkap palanya. Biasanya kalau yang sering ada di sekitar rumah tuh biasanya ular kobra Jawa tuh. Warnanya hitam ya? Hitam. Benar, hitam tuh biasanya kobra Jawa. Terus dia bisa kayak apa ngeluarin? Benar itu dia ngeluarin bisa dari dari semburannya. Makanya agak bahaya juga kalau sumpah kena efek dari semburan itu bisa mengakibatkan kebutaan juga. Kena mata ini. Iya, makanya kalau kobra mah begitu saya karungin saya mikir-mikir waduh ini mau saya mah kadang kalau mau matiin kasihan gitu. Oh iya benar. Kalau sama kayak ginian saya kalau ular mah. Kalau tikus mah saya sering nembakin tikus. Emang udah hobi nembak juga nih? Iya. Oh iya. Sebenarnya gini sih Pak, kalau untuk ular ya, kalau dia biasanya kalau dia udah masuk lingkungan rumah, satu penyebab dia bisa terjadinya lapar juga, mencari hama tikus biasanya kan. Terutama kalau lingkungan rumah tuh terutama kayak tempat-tempat kayak gitu, sarang-sarang tikus tuh dia pasti cari lubang-lubang buat tempat tikus. Nah ini kan dia keluar dari lubang ya, kemungkinan besar dia bisa cari tikus masuk ke lubang, cuman dia keluarnya salah. Bisa jadi. Jadi mungkin pas dia keluar mungkin agak tempat yang lebih hangat buat dia, cuman keburu bapak tahu makanya keburu kena. Tapi kalau untuk jenis kobra saya takut juga nih Pak, takutnya kan sering ini kan belakang masih kebun ya. Yang kita takutnya amit-amit gitu ya. Kalau sumpahnya dari pihak keluarga gitu sampai ada terjadi kegigit atau terkena bit ular venom gitu, ular yang berbisa, terutama kayak ular tanah juga kan kita hindari itu ya. Tanah emang banyak. Bener, gitu kalau bisa kita yang pertama itu banyak nih kemarin sempat ada kejadian di daerah Rumpin. Itu dia sama di lingkungan rumahnya juga dia kegigit ular tanah. Tapi dikira dia tuh kena sesetan bambu ya Bang. Iya, sesetan bambu. Kiranya tuh karena ada bambu di situ, dikira dia tuh bambu, katanya tuh gigit ular tanah. Nah pas begitu ketahuan di situ ada ular tanahnya, baru nah itu biasanya kan dia nggak tahu cara penanganan nih. Biasanya begitu kena, dia diorehin ini aja minyak itu. Tradisional ya. Obat tradisional gitu. Makanya kalau seumpamanya di lingkungan sini kayak amit-amit gitu ya dari pihak keluarga atau dari warga gitu ada yang terkena gigitan ular, kalau bisa lakuin imobilisasi. Udah ini belum Bapak? Belum paham tentang imobilisasi? Nah cara gini, jadi kalau seumpamanya digigit nih di tangan misalkan ya, kita lakuin imobilisasi. Kayak kita ikat tuh kayak orang patah tulang, tapi jangan pengikatan lilitan ya. Jadi kita lilitan kayak orang patah tulang aja. Jadi biar ada pelurusan tangan aja. Itu untuk menghindari pergerakan dari bisa ular masuk ke organ tubuh kita. Banyak kan tergantung kan untuk jenis bisa ular itu kan masing-masing bisanya ya. Ada neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin, juga sitotoksin. Nah kalau yang jenis kayak kobra itu masuk penyerangannya secara plasma. Jadi dia menyerang
jenis sitotoxin ini menyerang sel plasma. Jadi yang kita takutin kalau bisa lakuin mobilisasi karena dia bisa mengandung ada hemotoksinnya juga yang kita takutin bisa mengakibatkan pembengkakan atau muamal tuh efeknya tuh. Terus juga kan yang kita takutin datang malam itu nokturnal ya. Nokturnal itu yang ditakutin biasanya di sekitar rumah tuh bungarus tuh. Pernah konflik kemarin di daerah Tangerang ya, Bang. Tangerang ya, Sapang. Security di sekitar keliling rumah itu ada ular ular belang bungarus ya. Dikira dia nggak berbahaya, begitu dipegang karena emang sifat dia tuh kayak kalem gitu. Begitu digigit emang nggak ada efeknya, tiba-tiba dia merasa pusing, mual, ngantuk, tertidur dan meninggal gitu. Makanya untuk menghindari terjadinya gigitan atau terjadinya bisa ular, kalau bisa lakuin mobilisasi kayak gitu. Kalau di tangan sebenarnya lebih enak sih, lebih gampang ya. Lebih gampang. Kayak ada baju kerah begini kita masukin gini aja. Intinya di sini, Pak. Sebenarnya intinya bukan berarti dia harus lurus sih sebenarnya, tapi untuk menghindari pergerakan aja. Pergerakan aja. Karena kan si bisa ular itu masuknya melalui sel darah merah, ada sel darah putih juga. Jadi dia bisa menyerang lewat darah atau lewat sel-sel lainnya gitu. Ada juga penyerangan lewat saraf-saraf otak atau saraf-saraf jantung juga. Makanya ya mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi di sini. Cuman kita harus antisipasi gitu kan. Bila terjadi ada gigitan ular ya cara paling efek nomor satu itu yaitu mobilisasi. Baru langsung bawa ke rumah sakit. Biasanya kan masing-masing ular itu kan mempunyai waktu ya untuk melemahkan lumpuh atau melemahkan organ tubuh manusia. Jadi kalau bisa tuh sebelum melemahkan organ tubuh manusia, kalau kita lakukan mobilisasi 1 hari bahkan bisa sampai 1 minggu pun bisa ketolong gitu. Karena sudah sering banyak konflik setelah melakukan mobilisasi, alhamdulillah banyak yang terselamatkan. Tapi kalau kebanyakan orang nggak tahu, ada yang dipolesin bawang, dipolesin apa gitu kan ya. Ada juga yang pakai batu gitu kan, obat-obat tradisional. Tapi kan itu kita juga menurut kepercayaan masing-masing gitu. Cuman prioritaskan nomor 1 sekarang udah ke rumah sakit. Jadi ini gimana nih ularnya Pak nih? Ya silakan. Mau di ini apa? Mau kita bantu rescue ya? Iya. Mungkin mau di rescue Bang, maksudnya mau kita serahin nanti kita lepas lagi ke alam. Boleh. Mungkin kan kita lepasnya tuh mungkin agak jauh dari sini gitu. Ya, pokoknya jauh dari pemukiman lah, supaya kembali ke habitatnya aja dia. Benar ya, kita balik lagi ke habitatnya. Nanti kita mau lepasin nih teman-teman nih, gimana nih? Nanti. Bang kita bawa ya nanti ya, Bang? Boleh. Iya. Keluar juga. Bawanya pakai apa? Ntar pakai apa? Bawanya pakai apa ya? Tuh di situ juga ada lubang, nggak tahu lubang apaan tuh saya itu. Oh iya, punya ada lubang ya? Oh, ini juga gede di Itu saya tutup pakai batu tuh. Coba Ini kita lihat. nih, yang ini nih bang. Ini ya. Oh iya benar. Ini ya? Enggak, ini nih. Oh mana? Oh ini. Tutup nggak tahu kemana dia larinya Oh ya. iya, kemungkinan ini bisa jadi Bang. bisa jadi juga lubang ular atau lubang tikus juga. Iya. Tapi biasanya kalau ular di dalam lubang itu emang dia bersembunyi sekaligus juga mencari makan tuh, ya Bang. Makanya kebanyakan tuh dia disamar ketika dia kecil pasti makanan utamanya itu pokok utamanya tikus. Bener. Ini bisa jadi lubang tikus, cuman kadang-kadang mau lubang tikus ini dimasukin ular. Iya, terus. akhirnya dia ular. juga ya. Yang Nyarang ya. Akhirnya bersarang dia. Nyari yang agak lembab ya, adem. Lagi di belakang juga itu pas nempel di situ tuh saya pohon pisang itu tuh pisang batu. Oh, Udah pisang gede batu. banget ya, udah gede banget, ngeri. Ini kita ambil nih, kita lihat ular ini teman-teman. Ini nanti empannya bawa aja tuh. Ini apa sih ada tuh? Saya beli pitik juga ya, pitik beli 4, akhirnya mau mati dipatokin doang. Oh iya, karena stres dia. Iya, dia nggak mau makan. Bener, tuh. dia nggak mau makan karena dia stres. Iya. Ini teman-teman ularnya. Ini lihat, kalau ular kalau baru nangkep dia akan berusaha untuk melilit tuh lihat. Seperti ini ketika dia terancam dia akan akan berusaha untuk melilit tuh. Kayak gitu. Karena kalau ular udah mulai stres kayak gini nih. Ini teman-teman, prioritaskan kalau untuk ular yang baru ditangkap itu kita harus memegang kepalanya nih. Karena kalau kita tidak memegang kepalanya dia akan menggigit. Tuh lihat. Tuh pinter kan? Ini ular pinter nih, Pak. Ini ular pinter, saya bilang ini ular pinter dia. Tuh. Dia bisa menyerang sampai ke leher kita tuh, pinter dia. Dia jalan totok leher. Makanya kan pernah ada konflik dulu anak umur berapa tahun tuh, Bang? 13 tahun. 13 tahun bilang. Tangerang juga. Di daerah Tangerang itu lagi dia mancing dia. dia lagi mancing, terus dia lihat ular seukuran 2,5 meter sampai 3 meter. Itu dia pikir mungkin karena ini jenis yang tidak berbisa, tapi dia tidak mengetahui tentang efek dari si bisa ularnya, akhirnya dia mengakibatkan kematian ya. Itu karena dia begitu tangkap kepalanya, tapi ini di bagian bututnya melilit nih kayak gini nih, pinter. Dia sendiri mungkin ke bagian leher, karena dia menyerang penapasan, dia pinter. Dia lama-lama dari tangan, nah tuh dia geser tuh. Kok kenapa tambah ke atas? Tuh, tambah ke atas kan, dia ngegeser. Ini pinternya ular ini, saya bilang ini ular pinter, karena apa?
setiap lawannya atau yang merasa dia terancam, dia mulai ke atas dan dia berusaha untuk bagaimana melindungi diri dia, teman-teman. Lihat pintarnya dia tuh. Tuh. Nanti nyari leher. Iya. Benar, dia leher dia. Memang setiap pelemahan tuh adanya di leher, kayak hewan tuh pasti leher. Iya, gitu. pasti Benar, emang. iya. Lehernya di Pintar banget, mana ini yang bilang benar-benar hewan pintar, teman-teman. Karena bilang apa? Pintar karena dia bisa kapanpun diserang, dia bisa menjaga dirinya itu dari mara bahaya dia. Ini kayak gini teman-teman. Seperti itu. Tuh, dia kan tuh melilit-lilitannya udah mulai ke atas, dia mulai naik. Ya udah Bang, cari kali ya tempat ya. Ada pakai apa? punya karung nggak, Pak? Karung ada. Boleh Pak, ada kalau ada karung. Boleh. Itu koran-koran saya banyak tuh kalau mau buat alas, padahal tuh udah saya bikin kayak gini ya. Oh iya benar. Iya kan, karena kasihan aja mau di. Iya benar. Berarti udah siap mau pelihara nih kayaknya nih. Waduh. Istri takut. Takut Iya, ya. reptil kayak gitu kemarin. Ya pelan-pelan nanti. Namanya Kaizo. Oh kayak ini namanya Kaijo. Oh. Kemarin nanti pelan-pelan. Wih, lihat dia stres. Wah. Dia mulai agak stres nih Bang. Ya teman-teman, dia mulai agak stres. Karena udah lilitan udah makin kencang aja teman-teman. Lihat. Tuh, wow, lihat. Lihat, udah mulai kencang teman-teman lilitannya. Lihat, pinter banget kan? Dia udah main naik ke atas tuh. Lihat nih. Reticulatus teman-teman, ular yang termasuk terpanjang di dunia. Ular yang tidak berbisa tapi bisa membunuh dan menyerang lawannya kapan saja melalui pelilitan seperti ini dan bisa mengakibatkan pembunuhan untuk peredaran napas kita teman-teman. Lihat. Dan hewan jenius. Hewan jenius sih, benar-benar jenius, pintar teman-teman. Lihat. Wow. Iya. Ya teman-teman, yuk kita ke sana tempat yang lebih terang. Wow, ini lihat. Karungnya kecil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini tuh nggak ada lagi kemarin. Nggak ada. Karung yang gedenya itu kan saya buang ini kobra. Kobra, iya. Saya buang sama karung-karungnya tapi lepas. Saya lepas ikatannya, saya buka gini, saya buang di Tapi sana. kalau untuk Bapak semama dapat ular lagi nih, Pak Kobra taruh dalam karung, karungnya jangan seperti ini Pak. Oh jangan yang gini. Iya, karena dia bisa jebol ini Pak. Nanti takutnya ditaruh dalam Nih, rumah. kalau jenis ini kan Bahaya. giginya ini ya agripa ya maksudnya. Kalau yang jenis taring yang kita takutin, kalau seumpama ini ular kobra, kita megang kayak gini, ini kita bisa tembus nih. Dia kapan aja bisa bisa menembuskan taringnya lewat kayak gini. Kita pegang gini kita nggak sadar, tahu-tahu dia gigit. Apalagi jenis king cobra tuh. Kalau king cobra itu dia taringnya dari depan, dia bisa geser ke belakang. Makanya kita takutin tuh kayak begitu. Ketika dia terancam, kita pegang begini, bagian leher di bawah, tiba-tiba taring depannya tergeser ke bawah, atau menembuskan ke menembuskan taringnya ke bagian tangan kita. Itu nggak sadar, atau kita bisa mengakibatkan hal yang fatal. Ini kayak gini. Mana kalau kita mau rescue ular bisa berbisa seumpamanya kayak gini, cari alas Pak. Alas ya, misalkan kita cari alas ini apa ya? Seperti bambu atau bahkan gagang sapu. Kita pilih kasih di sini nih. Ini gagang sapu dulu nih. Kita putar kayak gini. Gitu diputar, baru udah diikat dulu nih. Iya, setelah diikat bagian bawah, ini udah diikat, barulah kita teng-teng ini aman nih. Aman ya, aman. Jangan kita langsung gini. Benar, kalau kita langsung begini, taringnya dia. benar. Banyak kan yang nggak tahu nih Pak, banyak yang nggak tahu kalau merescue ular atau berusaha buat mengamankan ular, dipegang kayak gini nih. Tiba-tiba kepalanya, benar, kepalanya naik ke atas, set, dia suntikan bisanya aja, itu langsung mengakibatkan fatal. Kayak nyadar ya. Iya benar. Udah nancep ya di Sana sana. atau nancep. Lihat teman-teman, ini bakal kita rescue teman-teman. Mau bawa umpannya nggak Bang? Tuh ada. Oh udah ada umpannya. Itu ada bulu puyuh satu. Sama kemarin udah beli pitik 4. Akhirnya mah dipatok-patok dong mati. Dimakan enggak, cuma ditok. Gua dipatok udah saya giniin ya kan. Iya. Lidahnya menjulur gitu tapi dipatok dong ya. Pada luka Iya, doang, bener. berdarah mati no pitik 4 tinggal 1 tuh masih. Tapi coba sebenarnya nih, coba di ini nggak digelapin, ditutup kayak warna. belum. Oh iya. Kan saya nggak tahu ya Iya, makanya. biasanya kalau kita melihara ini, kan kalau dapat dari alam itu kan dia masih belum introspeksi sama lingkungannya nih. Jadi masih belum sama lingkungan dia nih. Jadi kalau bisa gimana dia bisa jauh stres, menghilangkan stresnya, kandangnya itu tutupin. Biar gelap, terus kita taruh tikus atau taruh ayam memang masukin, set aja. Begitu dia tertutup, nah kita tunggu 2 hari dia pasti udah dimakan tuh sama dia tuh.
pas udah dimakan, karena kan dia biasanya dia mencari makan juga dalam kegelapan. Lagi dia termasuk nih aktif di nokturnal malam hari. Benar, dia nokturnal aktif benar-benar malam hari, dia aktif banget untuk mencari makan. Karena dia di dalam kegelapan dia pasti dimakan sama dia. Nah, dia juga kalau jenis ular, kalau ketika dia habis makan itu jangan di-handle tuh. Benar, kalau kita handle, kita pegang, tapi kalau dia makan banyak, postur yang dimakan sama dia itu terlalu banyak, itu begitu kita pegang dia kan masih stres nih, dia bisa muntah, itu bisa mengeluarkan semuanya dan bisa mengakibatkan kematian buat ularnya. Kalau habis makan ya jangan dipegang-pegang ya. Benar, kalau habis makan tuh biasanya jangan pegang-pegang, biarin nanti biar sekitar 4 hari atau 3 hari 4 hari lah, itu karena udah zat asamnya udah hancur ya, maksudnya dia udah hancur, jadi bisa mengakibatkan pencernaannya udah mulai lancar tuh, jadi nggak ada efek buat dia muntah kembali. Sampai saya tuh nyobain lihat gitu kadang ya. Kalau hewan stres habis dari habitat alam liar ditangkap, seperti apa, nyobain pakai ini juga tuh daun pisang yang kering tuh saya masukin. Oh iya. Ya kan, coba dia bisa lebih rileks enggak ya kan. Terus saya pitik, saya taruh, tetap nggak dimakan ya kan. Saya gini-giniin nggak dimakan, ditok-tokin ke kepalanya, malah mundur-mundur mulu dia. Iya. Bukannya ini malah nyerang apa kayak takut gitu. Padahal kan itu umpan. Yang lebih efektif itu bukan memakai kayak aram-aram gitu sebenarnya. Jadi karena kan dia kan butuh kegelapan ya, karena dia belum interaksi sama lingkungannya. Karena ini ada lingkungan baru, udah gitu tempatnya pun mungkin kurang luas bagi dia. Jadi ketika dia biasanya ada di alam, mungkin dia bisa dapat kebebasan gitu kan. Kalau di tempat kayak gitu, kayak tadi gitu, jadi dia buat makan walaupun ditaruh aram-aram, dia mungkin agak sedikit masih stres, karena di hadapan dia kan masih ruangan terbuka kayak rumah, penerangan. Dia biasanya ada di kegelapan, bisa dimakan di bawah-bawah tanah, tapi ketika itu dia makan di tempat penerangan kayak gini benar-benar masih belum bisa adaptasi gitu. Makanya kalau lebih baik tuh utamakan untuk menghindari dia stres kayak kegelapan dulu. Gitu. Bener. Karena sebenarnya kalau ular udah mau makan itu sebenarnya udah gampang banget tuh, gampang buat dia nyaman banget sama manusia gitu. Terus kita kasih makan dia pasti nyaman. Sebenarnya bukan jinak sih ya. Apalagi kalau jenis reptil tuh nggak ada katanya. Waktu saya baru nangkep aja dari lubangnya nih, kan saya tarik pelan-pelan ya kan, anak saya juga pelan-pelan Pak ya kan, takut ini kan melukai juga pelan-pelan. Terus masih keras nariknya, saya congkel-congkel pakai golok tuh pelan-pelan lubangnya kan biar agak luas. Iya luas, udah ketarik dia udah langsung kayak gini sebenarnya mah. Oh dia udah menyerang dia. Iya gitu kan, nyamap gitu, udah kalau pegang palanya dia masih itu bener kan. Itu besok paginya saya sempat mandiin, kalau udah habis dimandiin dia udah agak itu kan, udah agak lemes gitu. Iya benar-benar. Saya handle gitu kan, gini-gini terus udah. Sebenarnya mah nggak terlalu ganas banget baru waktu nangkep mah. Oh iya, ganas kalau masih udah inilah, karena dia udah interaksi sama manusia ya. Maksudnya udah enggak. Saya ini bawain umpannya dulu tuh ada tempat ininya nih. Karena daripada itu tuh ada burung puyuh. Kemarin beli 2 juga mati 1. Kita pelihara dulu, kita coba buat dia makan. Nanti setelah dia makan kita lepas ke alam. Teman-teman ularnya. Ini malam ini kita hasil rescue dari daerah mana kita? Gunung Cilincing. Gunung Cilincing. Ini kamu senang hewan juga? Enggak, kenapa? Sini. Enggak, sini tuh. Sini. Hei. Wah, ada panggil juga oleh tuh. Puyuh sama pitik nih. Pitiknya mah harusnya mah ada 4 ekor. Kemarin saya buang jadinya dia udah jadi bangke mati. Ini mah burung puyuh tuh. Oh ini puyuh ya? Iya. Oh kan gede puyuh ya? Puyuh di perabotan saya ini. Iya. Kan tukang pitiknya udah tutup. Akhirnya saya ke tukang burung tuh diseng. Tuh lihat teman-teman, Adanya puyuh doang udah lah. burung puyuh sama pitik tuh. Buyung apa itu? Burung puyuh. Tuh lihat. Ada umpannya teman-teman. Jadi ini kita amanin dulu, kita pelihara dulu. Nanti ketika dia sudah makan, sudah mulai tidak stres, baru akan kita lepaskan ke alam.
Ternyata bapaknya penyayang hewan juga. Bener, penyayang juga, mantep banget, serius ini si bapaknya. Disediakan umpannya juga. Sampai dia rela ya, maksudnya cari umpan buat ular gitu kan. Biasanya kan kalau warga gitu kan, ketika masuk dalam rumah ada ular, pasti langsung dimatiin. Emang udah berapa kali kita waktu sama adik saya juga anak kobra juga ya Bang ya. Cuman emang agak kecilan sih, makanya kan adik kan gawe di sekolahan di Pamulang. Pas lagi main kan kadang kan kalau Sabtu Minggu suka main kan. Iya. Dia di belakang lagi masih ada peliharaan ayam. Iya. Itu kobra juga ya, cuman ya agak kecilan. Kobra Iya. masuk ke kamar mandi belakang tuh tadi. Oh, yang paling tadi sana. kan ada kamar mandi. Iya. Ada itu tangkap. Oh begitu. Kalau saya mah lebih 2 kali lipat, dia lebih gede lagi, makanya adik saya berani amat pas nangkep lagi. Ini ada lagi kobra, kobra ikan. Masih banyak itu. Ini ada pohon itu lagi, pohon salak di sini misalnya gitu. Emang di situ pernah sering ada itunya juga tuh, kulitnya tuh habis ganti kulit. Oh, ganti kulit, bisa di Bang. Di situ nemuin ada ganti kulit, kayaknya mah mungkin sarang juga pernah ada di sini. Iya. Nih teman-teman, ini si bapak nih bisa kita contoh nih. Ini benar-benar positif banget. Karena apa? Setiap yang namanya makhluk hidup, ketika kita mereka seperti si ular ini masuk ke dalam lingkungan rumah, ketika memang sudah terdesak, terkecuali sudah di dalam kamar ya Bang, atau ada di dalam rumah, itu kalau kalian memang takut, kalian memang tidak memberanikan diri atau tidak bisa minta tolong sama warga atau ya sekitarnya, silahkan bisa kalian bunuh atau misalkan kalian usir pun kalau itu lebih bagus. Tapi kalau sampai terdesak sekali, kalian bunuh pun tidak apa-apa, benar Bang, karena keselamatan itu nomor satu. Benar. Tapi ketika kita ada orang di rumah seperti laki-laki, bahkan yang lebih berani dibanding perempuan ya Bang, melihat ular atau itu dia bisa mereskuinya, menyelamatkannya, silahkan kalian selamatkan sama kayak si bapak. Ini bapaknya bapak apa namanya, lupa sih. Oh Pak Holis gini. Kayak Pak Holis gini diselamatkan, terus dia panggil komunitas reptil untuk datang ke sini untuk bantu rescuenya. Jadi itu untuk mengamankan ularnya. Berarti itu bapak ini mengerti tentang kehidupan. Karena apa? Setiap makhluk hidup pasti mempunyai fungsinya ya Bang. Betul. Bener, dia sebagai rantai makanan manusia juga. Karena apa? Ketika dia ada di lingkungan rumah, dia sangat membantu sekali untuk menghabiskan hama tikus kita di rumah sebenarnya. Benar nggak Bang? Iya, itu sangat membantu sekali untuk menghabiskan hama tikus kita. Karena ketika populasi ular semakin berkurang, tikus semakin banyak, manusia nggak akan makan padi, benar nggak Bang? Betul. Bener, nanti manusia makannya tikus. Bener. Itu teman-teman. Wah, ada pesan-pesan nggak Pak buat channel saya? Saya sebenarnya ngambil video ini nggak apa-apa kali ya buat dokumentasi di YouTube. Mau saya minta izin juga di rumah Bapak juga dan center di YouTube gitu. Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa teman-teman. Kita dapat izin juga buat mempublikasikan di channel YouTube kita. Nanti kalau ada datangan ular lagi, bagaimana? Kalau Bapak mau pelihara juga silakan, mungkin bisa bantu kita mungkin ya. Mau tanya-tanya cara peliharanya gimana. Ya mungkin istri saat ini lagi gini, tapi lain waktu insya Allah saya tahu. Kalau dari edukasi bisa paham. Takut ya. Teman-teman, gimana Bang? Enggak. Ya. Iya. Yuk. Enggak mau pamit ya dulu namanya. Ya. Nggak mau ngopi dulu. Boleh kan? Ngopi dulu. Jadi teman-teman kita mau pada ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Ya. Lagi mumpung. Mumpung.